Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia TV Tabalong dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiki Breslin dapat menjumpai Anda di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, Ruang Sehat episode kali ini kami akan membahas tentang pentingnya merawat luka. Nah masih banyak pasien yang membersihkan luka dengan menggunakan alkohol 70%. Atau dengan menggunakan betadine. Tapi tahukah kalian karena cara ini adalah cara yang salah karena dapat menyebabkan iritasi dan luka akan lebih lama sembuh dan kering. Nah, lantas bagaimana dengan cara merawat luka pasca operasi atau hitan? Nah, hal ini akan kita bahas lebih lanjut bersama dokter spesialis bedah. Sekarang sudah hadir di studio, yaitu langsung aja kita sambut Dr. Iputu Haryana selaku spesialis bedah. Selamat datang dokter di studio kami. Terima kasih. Apa kabar dokter? Baik, Bang Iki. Oke, nah dokter, seperti yang saya jelaskan tadi, hari ini kita akan membahas tentang perawatan luka. Ya. Salah satunya itu ada pasca bedah, pasca operasi sama hitan. Betul. Nah dokter, saya juga sudah singgung tadi penggunaan alkohol dan juga betadine. Apa benar dokter penggunaan alkohol 70% dan betadine dapat menyebabkan iritasi dan penyembuhannya itu lama dokter? Oke. Ya, terima kasih Bang Kiki ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu pemirsa di Tabalong TV dimanapun berada. Mungkin pertama saya perkenalkan diri dulu ya Bang Kiki ya. Oke. Seperti yang disampaikan sama Bang Kiki tadi, saya Bapak Ibu, saya Dr. Putu Haryana, saya spesialis bedah kerja di Rumah Sakit Badarudin, Bapak Ibu ya. Sudah bekerja di bagian bedah rumah sakit kita di sini, di RSU kami di sini kurang lebih sampai tahun ke-6 sekarang saya sudah Bang Kiki. Jadi hampir lebih 5 tahun saya tugas. Ya. Mungkin sebagai flashback dulu saya sebelumnya sebagai sebelum spesialis saya juga sebagai dokter umum. Saya lama tugas di Jaru. Jadi hampir sudah dari 2007 sudah tugas di Kabupaten Tabalong. Cukup lama ya dokter. Iya betul. Nah, menyambung pertanyaan dari Bang Kiki tadi, memang Bapak Ibu semua ya, jadi para pemirsa Tabalong TV, untuk pemakaian alkohol sudah tidak bagus lagi untuk zaman sekarang ini. Jadi dari ilmu terakhir yang terbaru untuk perawatan luka, terutama untuk pasien-pasien hitan atau yang kita istilah medisnya sirkumsisi, Bang Kiki ya, itu tidak diperkenalkan lagi atau tidak diperbolehkan lagi memakai alkohol. Karena satu, bisa menyebabkan iritasi, apalagi ini yang sering kami kerjakan pada hitan, apalagi pada anak-anak pada usia yang masih tergolong anak-anak ya, Bang Kiki ya, seperti umur di bawah 2 tahun, 1 tahun kan harus kami lakukan sirkumsisi kalau pasien-pasien yang fimosis ya, terjadi kelainan pada ujung ininya ya, ujung kemaluannya itu, kalau kita pakai alkohol, wah jadi sangat luar biasa, perih. Ya, jadi kita sekarang itu cukup dengan pakai NaCl atau cairan natrium klorida, Bang Kiki, untuk membasuh lukanya. Kemudian kalau untuk pasien-pasien yang selanjutnya itu relatif kita cuma pakai salep nanti, sejenis gentamicin, Bang Kiki, salep. Nah itu untuk itu kan untuk alkohol tadi dokter. Betul. Sedangkan untuk penggunaan betadine dokter. Ya, kalau betadine biasanya yang pertama kalau untuk luka baru memang boleh pakai betadine pertama ini maksud saya. Jadi kalau kami kan biasanya ngerjakan tindakan sirkumsisi atau hitan ini kan di ruang operasi nih. Kalau untuk pertama, jadi untuk luka baru saat mengerjakan tindakan itu kita tutup dulu, itu boleh pakai betadine pertamanya. Tapi kalau untuk pasien misalnya sudah rawat di rumah, Bang Kiki, lebih dari 1 hari, itu tidak boleh lagi pakai betadine sekarang. Ya, berarti cukup menggunakan salep aja nih dokter. Betul. Untuk berikutnya pakai salep pasiennya. Ya tentunya salep itu sudah diresepkan sama dokter. Betul. Biasanya kalau pasien-pasien terutama yang anak-anak yang kami hitan atau sirkumsisi itu kita pakai salep jenis. Nah kalau mereknya gitu ya isinya sih gentamicin salep. Kalau mungkin di merek di apotek atau toko-toko obat itu ada beberapa yang misalnya merek-merek tertentu yang jelas pakai salep. Jadi rawatnya terbuka sekarang. Tidak pakai kalau mungkin zaman-zaman dulu ya. Tanda kutip harus lama yang ditutup pakai ini ya. Perban ya. Sekarang kita kalau lebih ini lagi 1 kali 24 jam perban itu kita buka Bang Kiki. Jadi rawatnya terbuka, lebih cepat kok kering. Berarti untuk anak-anak terutama. Minimal 1 kali 24 jam itu harus sudah dibuka ya dokter. Betul. Ya? Nah, dokter kita kembali lagi ke alkohol. Boleh. Kira-kira fungsi alkohol 70% itu sebenarnya apa? Sebenarnya Bang Kiki ya, para pemirsa semua ya Bapak Ibu, sebenarnya alkohol itu apalagi yang kadar 70% itu sebenarnya antiseptik atau desinfektan.
Jadi kalau kami terutama kalau saya ini kan kerjanya sebagian besar di ruang operasi ya, Bang Kiki ya. Kita untuk membersihkan luka, pertama maksudnya ya, sebelum kita lakukan tindakan pembedahan, ya kita pakai alkohol dulu itu boleh. Disinfektan dokter ya. Betul. Desinfektan. Pembersih, desinfektan. Ya. Nah, itu untuk alkohol. Sedangkan untuk kalau betadin tadi dokter? Betadin sebenarnya juga kita kombinasikan. Jadi kalau sama-sama seperti fungsi alkohol juga. Jadi kalau kami di ruang operasi pertamanya ya, hampir setiap pasien yang mau lakukan tindakan pembedahan atau apalagi kalau kayak kitan, dalam hal ini kita membahas masalah hitan ya atau sirkumsisi itu ya, Bang Kiki ya, itu memang kita padukan. Jadi sama-sama tujuannya sebagai desinfektan sebenarnya. Disinfektan ya, berarti betul. tujuan utamanya ya, dokter ya. Betul. Nah, itu untuk cairan tadi dokter. Betul, Sekarang cairan. kita ke perawatan. Nah, misalnya nih dokter, ada luka nih akibat benda tajam. Betul. Ya anggaplah pisau. Betul. Nah, apa yang harus dilakukan untuk pertama kalinya? Nah, ya. Jadi ini Bang Kiki ya, untuk luka-luka yang mungkin kita tidak sengaja kalau di rumah ya, kalau kita kena pisau, kena lading Bapak Ibu misalnya ya. Yang pertama kita kerjakan yaitu lukanya dibersihkan dulu Bapak Ibu ya. Dari Jadi kotorannya, betul Bang Kiki. Jadi kalau ada lagi lukanya itu kita kalau ada air yang mengalir kita bersihkan dulu ya. Prinsipnya setiap luka kita buat supaya bersih dulu Bang Kiki. Bersih ya. Jadi kalau lukanya ringan, mungkin kita tegores sedikit sih. Intinya tetap harus bersih dulu, bersih. Nanti kalau untuk selanjutnya, kalau memang kecuali maaf kata ya lukanya yang ngocor gitu ya. Yang pertama teman-teman atau Bapak Ibu kerjakan minimal ya dibebat tekan juga boleh. Intinya mengurangi perdarahan dulu. Ya, tapi kalau lukanya cuma sedikit dibersihkan seperti biasa, bersih. Kalau bisa yang sekali lagi saya bilang air mengalir ya. Air mengalir. Untuk luka-luka tertentu, habis itu kalau memang cuma sedikit ya boleh. Kalau cuma betadin untuk yang luka-luka sedikit itu kayak kita menyebut merek kayak betadin itu sebenarnya masih boleh. Oke, tidak masalah. Berarti untuk penggunaan awal dokter ya? Betul. Nah, kira-kira nih dokter, kalau untuk selanjutnya nih, kalau kan luka nih, kan luka. Pertama kita kasih bersihkan dulu, betadin. Nah, untuk hari-hari selanjutnya apakah boleh diberikan betadin? Kalau lebih dari 1 kali 24 jam sebenarnya sudah tidak bagus lagi sebenarnya, Bang Kiki. Ya. Berarti cuma sekali aja. Iya, sebelum 1 kali 24 jam betul, apalagi kayak alkohol itu sebenarnya kalau lebih dari itu nanti jaringan kita bisa menjadi nekrotik, menjadi rusak nanti Bang Kiki sebenarnya, begitu. Nah, itu kan sudah luka nih dokter ya? Iya, betul. Nah, kalau sudah luka, sudah kita bersihkan, apakah boleh kita kasih plester dokter? Nah, kalau bagus pertanyaannya Bang Kiki. Jadi sebenarnya kalau untuk plester ya apalagi kan kita lihat sering di iklan, boleh ya. Kalau cuman lukanya kecil Bang Kiki sebenarnya prinsipnya yang penting bersih dulu. Kalau plester sebenarnya sih aman, tidak masalah Bang Kiki. Boleh aja. Tetapi nanti kalau misalnya nih lukanya kayak umpama nih kan kami sebagai seorang dokter misalnya lukanya atau melihat misalnya lukanya agak terbuka, lebar. Sebenarnya Bapak Ibu kita sarankan segera ke fasilitas terdekat. Jadi baik ke puskesmas, kalau beberapa rumah sakit, puskesmas bahkan yang rawat inap ya, itu boleh ke UGD terdekat intinya. Tapi kalau lukanya cuma kecil itu ya tidak bleeding atau tidak perdarahan aktif, boleh kok dipakai. Oh boleh dipakai. Betul. Untuk menghentikan perdarahan dokter ya. Tapi intinya ya silakan. Nah dokter, bagaimana ciri-ciri luka yang membutuhkan nih untuk ke perawatan ahli seperti kayak ke dokter, spesialis? Betul. Ya. Begini Bang Kiki ya, kalau secara umum memang luka itu kalau yang kami sering ketemu ya, kami terutama di rumah sakit kita di Badarudin sini, yang sering saya ketemu itu yang kami ketemu satu apalagi lukanya yang pernah kita mungkin sering dengar ya orang yang diabetes ya. Nah, itu yang sering banget. Jadi hampir setiap minggu kami kerjakan di rumah sakit kita di sini di Badarudin, di rumah sakit umum. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, satu biasanya lukanya itu sudah sudah keluar nanah. Apalagi dari aroma ya Bang Kiki ya. Sudah pasien-pasien mungkin Bapak Ibu pemirsa sering punya atau kenalan atau pernah dengar orang yang kayak borok itu borok ya. Jadi kalau ketemu luka atau mungkin ada family, saudara apalagi umpama riwayat dia punya sakit gula misalnya, kalau diabetes mellitus ya Bapak Ibu ya. Bang Kiki ya, jadi kalau diabetes biasanya lukanya kan sering kayak keluar nanah itu. Itu sudah kalau bisa sesegera mungkin itu bawa ke fasilitas terdekat kesehatan ya. Jadi entah rumah sakit, kita UGD, kami darurat 24 jam boleh. Kalau ke pagi itu puskesmas terdekat juga silakan. Jadi sekali lagi kalau apabila lukanya sudah keluar nanah ya, itu satu tuh. Yang kedua itu yang sering kita juga terjadi di kehidupan sehari-hari, itu luka karena kombustio atau luka mungkin kalau bahasa sehari-hari luka bakar. Ya Bang Kiki ya. Luka bakar itu tidak hanya karena api loh Bang Kiki, bisa karena air panas ya. Air panas. Kemarin saya punya ketemu pasien itu ibunya mau membuat mie,
Jadi anaknya mungkin namanya bayi itu ya langsung, atau anak-anak masih kecil itu langsung diambil air panasnya, jadi maaf ini kena. Jadi Badannya. betul. Jadi luka-luka yang harus tanda kutip kita bawa ke fasilitas kesehatan minimal yang terdekat ya. Jadi itu kalau lukanya kena air panas atau luka bakar atau kombustio, atau bisa juga berikutnya lagi luka yang sudah dalam, sudah lama ya. Sudah lama. Betul. Jadi sering kami ketemu juga pasien-pasien yang karena sesuatu misalnya sakit yang lama kronis kan berbaring aja nih. Jadi kalau istilah medisnya itu dekubitus ya mungkin ya, itu Bang Kiki. Itu salah satu atau sekian luka yang harus segera kita sudah bawa ke fasilitas terdekat. Betul, salah satunya. Nah, dokter, itu kan tadi sudah ya, setelah mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan. Ya, betul. Nah, bagaimana untuk perawatan si pasien di rumah? Oh, di rumah, betul. Ya. Oke. Hmm. Jadi gini Bang Kiki, kami sering kalau di rumah sakit terutama ya, tempat kita bekerja itu, kami bekerja, pasien-pasien istilah kami itu pasca tindakan misalnya ya Bang Kiki ya. Contoh misalnya ada yang agak ekstrim, karena ini lukanya relatif sudah borok, kan harus kami masukkan nih ruang tindakan istilah kami ya, debridement atau bahasa medisnya itu ya Bang Kiki ya. Jadi kalau sudah kita kerjakan, sudah dibersihkan, sudah artinya lukanya sudah bagus, kan kita biasanya lanjut dengan setelah rawat inap itu kan rawat jalan Bang Kiki ya. Yang perlu dikerjakan itu satu, nanti lukanya biasanya untuk khusus pasien-pasien seperti contoh pasien kencing manis tadi ya, luka diabetes tadi, biasanya kita sarankan untuk keluarga juga bisa merawat lukanya, itu cairannya ada cairan khusus seperti saya bilang tadi, cairannya natrium klorida, NaCl itu diganti setiap hari Bang Kiki. Oh, luka. Ya. Apa sih lukanya itu harus? Ya, lukanya kalau jadi yang harus dikerjakan satu, rawat luka pasien-pasien yang seperti diabetes atau kencing manis itu setiap hari harus diganti perbannya. Ya, itu biasanya kami sih, kalau kami sendiri biasanya mengasih atau mengajari keluarga untuk misalnya nih bapaknya yang ini, anak atau istri pasien kita ajari, itu contohnya. Itu yang simple. Tapi kalau rasanya relatif agak berat Bang Kiki ya, biasanya kita koordinasi ke petugas medis terdekat. Misalnya ada perawat yang dekat rumah atau petugas kesehatan di puskesmas, boleh kita kolaborasi dengan mereka. Betul, itu satu. Yang kedua yang diperhatikan juga makanan Bang Kiki. Makanan itu biasanya kita sarankan pasien itu banyak makan yang mengandung protein Bang Kiki. Ya, kalau kita di sini ada banyak iwak haruan ya Bang Kiki ya. Iya benar sekali. Sama putih telur Bang Kiki. Itu jadi hal-hal yang harus diperhatikan sekali lagi, jadi selain harus ganti rawat lukanya setiap hari, kemudian faktor makanan, kemudian untuk pasien-pasien khusus lagi kayak pasien yang memang mungkin karena suatu penyakit susah dia mobilisasi kurang, jadi kita sarankan ke keluarga untuk membantu pasien ini untuk mobilisasi atau istilahnya digerakkan Bang Kiki ya. Jadi kalau selama ini pasiennya berbaring gini aja, kita bantu misalnya 2 atau 3 jam, kita kasih tahu keluarga, miring kanan, miring kiri. Nah, terus terakhir mungkin kalau kayak contoh simple pasien yang kayak habis tindakan kayak skitan atau sirkumsisi atau sunat, biasanya kita perhatikan yang penting dijaga lukanya supaya tetap bersih dan kering. Itu kira-kira berapa? Berarti itu prinsipnya dokter ya. Betul, itu Bang Kiki. Bersih dan kering. Betul. Oke dokter, nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita, tapi setelah jeda berikut ya dokter. Terima kasih. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat. Ruang seputar informasi kesehatan, kami akan kembali setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana. Iya pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, kita sudah masuk di segmen 3, yaitu segmen mitos atau fakta. Oke dokter? Oke. Nah kali ini kita sudah masuk ke segmen mitos atau fakta. Ya, nanti pertanyaannya muncul di monitor dan saya akan membacakan, nanti dokter yang menjawab mitos atau fakta dan berikan sedikit penjelasan terhadap pertanyaan tersebut. Siap. Oke, langsung saja ya dokter ya. Oke, silakan Bang Kiki. Sekarang kita akan masuk ke mitos atau fakta dan pertanyaannya adalah keloid disebabkan oleh faktor keturunan atau genetis. Nah, ini mitos atau fakta dokter? Oke, jadi gini ya Bang Kiki ya. Bapak Ibu pemirsa Tabalong TV ya, kalau kita lihat di sini ya di layar ya, keloid itu disebabkan oleh faktor keturunan atau genetis. Ini sebenarnya memang ada benarnya. Jadi tapi tidak 100% loh itu ya Bang Kiki ya. Maksud saya begini, keloid atau kita di sini kita mengenalnya istilah bakunat ya, Bapak Ibu semua yang bakunat itu
tidak selalu disebabkan oleh genetis. Jadi contoh nih, misalnya saya nih luka, ulun nih luka misalnya, kemudian timbul keluet. Jadi tidak selalu diturunkan ke anak ulun. Jadi tidak 100% betul, tetapi sebagian besar ada sebagian faktor genetis ini bisa menyebabkan menjadi diturunkan tuh ada. Jadi ada, tidak 100% betul ininya ya. Jadi sebagian ada karena faktor lain, misalnya karena lukanya terlalu lebar atau lukanya itu tidak bersih waktu dulu di ini kan waktu penanganan awalnya tidak pas. Itu beberapa faktor yang bisa memacu terjadinya keloid itu Bang Kiki. Oke. Sekarang kita lanjut ya dokter ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Luka terasa gatal artinya luka dalam proses penyembuhan. Nah, dokter, ini juga sering kita ketemu ya Bang Kiki ya. Bapak Ibu mungkin sering ketemu atau pemirsa Tabalong TV sering dibilang, wah ini gatal, ini lukanya sudah sembuh. Sebetulnya ini juga tidak 100% tepat loh Bang Kiki. Tidak 100% ini menyatakan betul karena apa? Bisa aja lukanya itu ternyata infeksi, ya itu gatal juga loh salah satunya. Salah satu dokter ya. Betul, ini memang salah satunya aja yang jadi bukan selalu mesti setiap luka yang mau sembuh pasti gatal. Ini bukan suatu yang 100% fakta ya. Berarti mitos. Berarti mitos. Oke, silakan. nah Ya. sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan Bang Kiki. Luka harus dibiarkan terbuka agar cepat kering. Nah, dokter, ini juga sering, fakta? saya juga sering ketemu sama pasien ditanya, dok, ini harus kita terbuka ini biar kering. Sebenarnya ini juga bukan merupakan suatu fakta. Oke, karena begini, apalagi lukanya relatif besar ya Bang Kiki ya. Dengan terbuka itu malah nanti mau ini kayak mengundang seperti bisa maaf ya ada lalat, bisa hinggap di sana. Malah salah-salah menjadi infeksi dong. Memperburuk dokter Iya, memperburuk betul yang yang Bang Kiki bilang. Jadi ini sangat kasuistik ya Bapak Ibu semua ya, para pemirsa ya. Jadi tidak bisa kita generalisir bahwa setiap luka harus terbuka. Kecuali memang ada hal-hal misalnya nih, seperti tadi habis kitan, sudah beberapa harinya, misalnya lebih dari 1 kali 24 jam, kita terbuka, tapi terbukanya itu pun tetap terjaga supaya tetap kering dan bersih. Mungkin itu dari ulun ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Air laut dapat menyembuhkan luka dan dengan baik, dokter. Ini mitos atau fakta? Ya, ini merupakan suatu mitos juga sebenarnya Bang Kiki ya, para pemirsa ya. Karena apa? Karena air laut itu sebenarnya kandungannya ya tinggi ya, ininya tinggi, kadar garamnya tinggi kan ya. Tinggi, dan itu belum tentu air laut itu steril Bapak Ibu, apalagi zaman sekarang ya. Jadi banyak sampah itu di air. Jadi salah-salah jadi luka menjadi tambah infeksi nanti. Jadi ini bukan suatu fakta. Berarti mitos ya dokter ya. Betul Bang Kiki. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertolongan pertama pada luka bakar dengan menggunakan odol. Nah, ini benar, lagi mitos atau fakta ya, dokter, ini juga merupakan suatu mitos ya Bang Kiki ya. Mitos Karena apa ya berarti, betul. Karena prinsipnya sekali lagi Bapak Ibu ya, apalagi nanti para pemirsa ketemu suatu luka bakar ya atau kombustio istilah medisnya kita Bang Kiki ya. Intinya lukanya itu dibuat bersih dulu. Bersih. Jadi kalau bisa ya dengan air yang mengalir misalnya. Dan kalau memang apalagi lukanya relatif dalam ya Bapak Ibu, jangan coba-coba mengoleskan segala macam odol segala macam seperti ini. Memang mungkin anggapan masyarakat atau yang kita beredar secara luas kan adem dia ya atau dingin ya. Sebenarnya nanti malah bisa menjadi infeksi loh Bang Kiki. Jadi prinsipnya ini bukan merupakan suatu fakta tapi lebih kepada mitos seperti ini. Berarti mitos. Betul Bang Kiki. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ya dokter ya. Ya. Air liur efektif untuk menyembuhkan luka. Nah dokter, mitos atau fakta? Jelas merupakan suatu mitos Bang Kiki ya. Karena apa Bapak Ibu semua ya, para pemirsa Tabalong TV. Maaf, apalagi ini air liur yang belum sikat gigi contohnya. Waduh, ini bukan sembuh nanti. Malah kuman-kumannya banyak Bapak Ibu nanti. Bang Kiki ya. Ya benar, jadi prinsipnya kalau seperti ini jelas-jelas merupakan suatu mitos. Cuman mungkin karena anggapan di masyarakat sudah kayak turun-temurun ya, jadi kita sebagai petugas kesehatan harus mengedukasi sebenarnya seperti ini. Ini merupakan suatu mitos Bang Kiki. Mitos ya. Berarti air liur efektif ya dokter. Betul. Ya. Oke. Nah dokter, dari semua perbincangan kita nih, ada pesan gak sih buat pemirsa di rumah kira-kira? Oke ya, jadi terima kasih Bang Kiki ya. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa Tabalong TV, pada kesempatan yang bagus ini saya sekali lagi mengimbau atau menyarankan ya, satu kalau memang ada luka-luka misalnya yang tanda kutip seperti agak ekstrem ya, seperti tadi misalnya apalagi kena luka bakar, misalnya kena air panas misalnya, kemudian kena api, apalagi pada anak-anak Bang Kiki ya, jangan ditunda-tunda, itu harus segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya.
Jadi kan zaman sekarang kan hampir semua kita wilayah di Tabalong kita khususnya ini kan hampir semua sudah terjangkau adanya puskesmas atau puskesmas pembantu, bahkan ada Polindes itu minimal ke tempat terdekat. Ya, yang mungkin yang jauh dari puskesmas bawa ke ke Polindes ke terdekat dulu. Jadi intinya setiap luka apalagi yang tanda kutip seperti tadi yang bisa menimbulkan cedera serius ya. Baik itu luka bakar misalnya contoh yang sering kita ketemu atau terjadi di masyarakat itu cepat segera ke petugas atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu satu, Bang Yudi ya. Yang kedua, Bang Kiki, yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, kepada kita semua, jadi kalau sudah pasiennya, apalagi kita semua sekarang ini era sudah tercover oleh asuransi dari pemerintah, Bang Kiki. Jadi masalah biaya sebenarnya hampir semuaan kita ditanggung, apalagi yang saya dengar kemarin informasi, setiap warga kita di Kabupaten Tabalong itu walaupun mungkin BPJS-nya atau saya nyebut merek langsung belum aktif dah misalnya, yang penting sudah ada KTP Tabalong, masalah biaya Bapak Ibu tidak usah khawatir, itu semua di cover, ditanggung. Jadi mungkin kadang-kadang wah ini nanti biayanya mahal segala macam Dok, itu tidak usah khawatir. Apalagi kita Tabalong KTP Tabalong sini langsung bawa ke petugas kesehatan kalau ketemu hal-hal seperti tadi, Bang Ki ya. Mungkin yang terakhir yang saya sampaikan di sini, kalau sudah dapat perawatan misalnya nanti boleh istirahat di rumah atau pulang, tetap usahakan kontrol. Jadi kadang-kadang kami ketemu sering kendalanya pasien sudah kita informasikan untuk datang kontrol itu tidak datang Bang Kiki. Jadi kami sebagai dokter atau petugas yang merawat biar tahu nanti nih pasiennya sudah sembuh sempurna. Perkembangannya ya dokter. Betul. Mungkin itu yang saya sampaikan Bang Kiki pada kesempatan sore ini. Baik dokter. Sekali lagi terima kasih dokter atas informasi yang telah diberikan dokter ya. Terima kasih kembali Bang Kiki. Nah pemirsa, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa tetap saksikan Ruang Sehat di channel TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Saya Kiki Breslin, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah dokter, sekarang kita akan membahas tentang lebih ke hitan dulu dokter. Silakan, nah, yang rawan terjadi infeksi pada hitan itu biasanya tuh disebabkan oleh apa dokter? Oke. Jadi begini Bang Kiki ya, Bapak Ibu, para pemirsa Tabalong TV. Jadi kami juga sering ketemu, bahkan ada beberapa pasien itu datang. Misalnya setelah di Kitan ya, Bang Kiki ya, saya pernah beberapa dapat kiriman dari puskesmas atau dari kecamatan, misalnya dibawa ke rumah sakit kami ya, itu pasiennya habis disunat ya, habis di Kitan, itu malah kayak borok Bang Kiki. Jadi maaf, burungnya tuh kayak terong, gede, bengkak gitu loh. Ya, jadi kemerahan, pasiennya nyeri, kesakitan, bahkan pada beberapa pasien itu dia demam Bang Kiki. Itu salah satu. Jadi seperti mungkin kita ketahui bersama, tanda-tanda terjadi infeksi. Kalau dari fisik kelihatan itu ada bengkak ya, bengkak. Kemudian kalau diraba itu dia hangat. Kemudian dari segi penampilan si pasien itu nyeri meringis pasiennya. Jadi hal-hal itu salah satu atau beberapa tanda terjadi infeksi. Nah kalau kita bicara tentang kitan atau sirkumsisi ini, nah jadi hal-hal yang bisa dicegah atau diperhatikan. Intinya kalau misalnya Bapak Ibu punya putra, punya misalnya ponakan, misalnya habis di sirkumsisi atau di hitan ya Bang Kiki ya, yang perlu diperhatikan satu sekali lagi itu faktor kebersihan. Ya. Betul, secara umum kebersihan, kemudian diupayakan supaya kondisi bekas lukanya itu, bekas hitannya itu tetap kering. Kering ya, kering dalam arti ya mungkin tidak sengaja dia kena keringat atau misalnya kena basah langsung dilap. Jadi intinya betul kering Bang Kiki. Yang itu yang berikutnya, yang kedua. Yang ketiga Bang Kiki, jangan lupa juga obat-obat yang dikasih sama Pak Dokter atau petugas kesehatan kami yang setelah melakukan kitan ini itu juga harus dikonsumsi. Iya Bang Kiki. Jadi jangan sampai mungkin karena dia lupa atau enggak ingat lagi, enggak sempat Dok kan enggak sakit Dok misalnya, bukan alasan untuk menyetop obat Bang Kiki ya. Jadi yang ketiga harus diperhatikan obat-obatnya yang sudah dikasih sama Pak Dokter atau Ibu Dokter
sebelumnya itu harus diminum, terutama antibiotiknya Bang Kiki. Iya, Ya, antibiotik. biasanya kalau kita habis melakukan kitan pada pasien itu, pada anak-anak terutama, itu antibiotik kita pasti akan kasih minimal obatnya 2 macam nanti Bang Kiki. Anti nyeri atau analgetik sama antibiotik. Antibiotik. Usahakan jadi pesan saya antibiotiknya usahakan sampai habis. Sampai habis. Walaupun secara ini pasiennya atau si kecil sudah tidak merasa ada keluhan ya. Jadi poin ketiga itu obat-obatnya diminum, dikonsumsi untuk si kecil. Yang berikutnya lagi, mungkin yang tidak kalah penting Bapak Ibu ya, para pemirsa Tabalong TV, ini dari segi nutrisinya. Nutrisi itu maksudnya makanan ya Bang Kiki ya. Makanan. Jadi makanannya harus banyak mengandung protein tinggi. Kalau kita sering di sini ya iwak haruan. Haruannya Bang Kiki. Sama putih telur atau ikan, yang penting itu nutrisinya tercukupi dari segi protein. Mungkin itu beberapa hal yang kita perlu perhatikan Bang Kiki. Nah, dokter kan tadi untuk menyinggung masalah antibiotik. Iya, betul. Nah, kira-kira kalau pasca hitan itu berapa hari kira-kira untuk mengkonsumsi antibiotik? Ya, untuk antibiotik minimal kita kasih untuk 3 hari Bang Kiki. Oh, 3 hari cukup? Betul, 3 hari cukup, kecuali ada hal-hal tertentu ya. Kita memang contohnya nih ada sedikit side effect-nya, misalnya dia terjadi peradangan atau terjadi memang umpama infeksi memang terjadi, kan namanya anak-anak kan beda-beda gininya ya. Ada yang mungkin karena sesuatu dan lain hal dia bengkak belum apa-apa, mungkin sudah dibawa lari-lari si kecil jadi dari ke arah infeksi. Itu antibiotik bisa kita lebih dari 3 hari kita kasih Bang Kiki. Tapi secara umum, secara generalnya itu minimal kita 3 hari antibiotik, dan sebagai catatan usahakan diminumkan sampai habis selama maksud saya 3 hari itu. Itu Bang Kiki kira-kira. Berarti 3 hari dokter ya minimal. Betul ya. Nah, itu tadi untuk terjadinya infeksi. Nah, sekarang kita membicarakan hitannya itu sudah dilepas nih dokter, perbannya kan 1 kali 24 jam ya. Nah, kira-kira untuk perawatannya ke belakang gimana tuh dok? Ya, untuk kita kalau membahas di hitan sendiri ya, atau sirkumsisi bahasa medisnya Bang Kiki ya. Jadi Bapak Ibu semua, para pemirsa Tabalong TV, untuk perawatan sirkumsisi, karena ini sekarang kita kan sudah eranya sudah mulai zaman canggih ya, Mas. Canggih itu maksudnya kita juga ada sekarang, kalau kami sendiri di rumah sakit habis melakukan tindakan hitan atau sunat atau sirkumsisi, kita ada khusus celananya sekarang. Bang Kiki. Celana jadi kayak ada ininya khusus. Kayak buletan gitu ya. Pernah lihat. Mungkin Bang Kiki bisa pernah lihat ya? Pernah. Betul ya. Jadi kalau saya sendiri biasanya sebelum melakukan tindakan hitan itu kita edukasi atau jelaskan dulu ke keluarga pasien bahwa bila perlu bapak ibunya si kecil, si pasien sudah menyiapkan dari rumah misalnya atau membeli di toko obat atau apotik yang tersedia celana untuk pasien habis sunat atau sirkumsisi. Jadi nanti perawatan pasien di rumah cukup memakai celana itu, dan biasanya pasien kami 1 hari setelah tindakan atau 2 hari setelah tindakan lah, setelah pulang itu sudah bisa pakai celana. Cuman celananya mungkin masih agak yang longgar ya. Nah itu satu dulu, jadi pakai celana khusus untuk pasien kita. Yang kedua, di rumah sekali lagi nanti tidak perlu lagi ditutup pakai perban. Cukup. Nah nanti biasanya kita akan kasih jenis salep untuk dioleskan di sekitar luka. Betul, yang kedua. Yang ketiga ya perawatannya ya sekali lagi ya tetap dijaga supaya bersih, supaya tetap kering. Dan lebih penting lagi jadi informasikan atau diedukasi kepada si kecil atau si pasien ini supaya geraknya tidak terlalu ini dulu. Aktif ya. Iya, jangan terlalu aktif, apalagi kayak anak-anak misalnya main sepeda itu mungkin kita bertahap dulu Bang Kiki. Mungkin itu beberapa perawatan yang harus kita perhatikan. Itu yang setelah perbannya dibuka. Betul, setelah perban dibuka. Nah, gitu Bang Kiki. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasca operasi dokter. Nah, seperti luka, kan kalau luka operasi kan ada kayak sesar. Betul, sesar. Sesar, SC kalau kita dengar ya. SC itu sesaria. Pasca operasi, Nah, apakah semua jenis luka operasi itu sama dokter? Terus memerlukan perawatan yang sama juga? Atau ada itu berbeda lagi? Jadi begini, ini ya Bang Kiki ya, sebenarnya secara umum memang luka-luka itu memang kalau kita bisa bagi menjadi 2 macam sebenarnya Bang Kiki ya. Jadi kalau SC atau seksio sesaria istilah medisnya ya kita ya, SC itu termasuk luka bersih. Luka bersih itu maksudnya kan habis ditores sama dokter, kalau yang melakukan SC itu sesar itu kan kawan-kawan kami dokter kandungan ya. Itu setelah dikeluarkan bayi kan artinya sudah tinggal dijahit kan, itu ceritanya ya. Jadi maksudnya ini bukan suatu penyakit
sebenarnya proses yang fisiologis ya, jadi normal. Itu termasuk luka bersih, Bang Kiki. Tapi kalau misalnya kayak luka gangren, luka misalnya pasien yang kelamaan berbaring atau dikubitus kan luka kotor. Jadi sekali lagi kalau kita bicara di sini dua, ada luka bersih dan luka kotor sebenarnya, luka pasca operasi, Bang Kiki ya. Sebenarnya kalau prinsipnya secara umum penanganannya kurang lebih aja, Bang, sebenarnya. Maksudnya kurang lebih itu tetap kita ada beberapa hal yang diperhatikan, jadi tetap jaga supaya kering misalnya. Yang kedua misalnya tetap diedukasi untuk tetap makan yang banyak mengandung protein, ya putih telur, ikan gabus, ikan haruan. Kemudian obat-obat yang tetap diminum sesuai dengan yang diinstruksikan sama kawan-kawan kami, dokter yang spesialis masing-masing yang melakukan tindakan. Gitu, Bang Gigi. Oke, dokter. Ada satu perawatan luka yang juga perlu mendapatkan perhatian nih, dokter, yaitu luka penderita diabetes. Ya, betul. Yaitu tadi yang kita sebut luka gangren, ya, dokter ya. Betul. Nah, kira-kira untuk pasien tersebut memerlukan perhatian khusus atau bagaimana nih, dokter, lukanya? Ya, oke. Jadi begini ya, Bang Kiki ya, para pemirsa Tabalong TV sekalian. Jadi untuk pasien-pasien yang dengan gangren ya, kalau istilah kita hampir kalau kami di rumah sakit di Badarudin tuh hampir setiap minggu bisa lebih dari satu ininya kami kerjakan di Deman, bahkan maaf kemarin saya kerjakan amputasi malah jadi dipotong ya, maaf. Jadi itu contoh yang ekstrim ya Bapak Ibu ya. Jadi Bang Kiki, jadi untuk pasien-pasien kasus yang gangren itu memang agak sedikit tanda kutip ekstra. Bahkan ada beberapa pasien yang harus kami rawat, maksudnya rawat diganti perban itu sehari bisa sampai 2 kali, Bang Kiki. Jadi ini membedakan kalau pasien-pasien yang lain mungkin ya cukup, kadang-kadang kalau pasien luka SC atau sesar itu ya, seksio, itu bisa paling 2 atau 3 hari baru diganti perban kan misalnya. Tapi kalau kasus-kasus gangren atau pasien kasus diabetic foot atau pasien gangren seperti ini, itu biasanya minimal setiap hari 1 kali minimal, Bang Kiki. Bahkan ada yang 2 sampai 3 kali harus kita ganti perban. Itu satu dulu. Yang kedua, selain untuk kasus gangren ini perlu penanganan khusus selain rawat lukanya yang relatif agak ini ya, lebih sering ya. Yang kedua yang perlu diperhatikan untuk kasus-kasus gangren itu kita kolaborasi juga dengan pemeriksaan kadar gulanya, Bang Kiki. Jadi tidak ada artinya untuk lebih memaksimalkan hasil, jadi lukanya lebih cepat kering. Selain diperhatikan kadar setiap hari kita rawat luka, kadar gulanya juga harus terkontrol, Bang Kiki. Jadi kita harus benar-benar menginformasi ke pasien. Ini kaitannya dengan pasien disuntik atau konsumsi obat-obat insulin. Ya. Berarti ada hubungannya, dokter ya, antara si kadar gula darah dengan penyembuhan si luka gangren. Betul banget, Bang Kiki. Jadi kalau semakin pasiennya kadar gula terkontrol, kita harapkan pasien-pasien gangren ini proses penyembuhan luka lebih cepat, Bang Kiki. Gitu. Ya. Nah, dokter, apa saja yang menjadi perhatian khusus saat perawatan luka dan apa saja kesalahan yang harus dihindari dalam perawatan luka, dokter? Oke, ini kalau perawatan luka ya. Jadi sekali lagi kalau untuk perawatan luka secara umum, misalnya pasien-pasien yang untuk pasien kita kembali misalnya pasien kitan itu misalnya atau di habis sunat atau sirkumsisi, yang hal-hal yang perlu dihindari satu. Jadi pemakaian alkohol seperti tadi memang sudah tidak tidak disarankan lagi. Ya, apalagi misalnya nih habis kitan anak-anak ya pakai alkohol, wah ini bukan malah sembuh, Bang Kiki, malah kesakitan ya. Teriak dia, betul. Jadi satu hal yang diperhatikan, hindari pemakaian alkohol kalau pasiennya sudah lebih dari 1 hari ininya ya, apalagi ya. Yang pertama itu. Yang kedua juga kayak pemakaian betadine juga untuk luka-luka lebih dari 1 hari tidak kita sarankan lagi. Lebih aman atau lebih bagus memakai cairan natrium klorida. Itu pasien-pasien yang dengan perawatan luka seperti pasien diabetic foot atau pasien gangren pun itu kita pakai sekarang itu cairan untuk membilasnya tuh juga cairan NaCl. Jadi bukan pakai alkohol atau pakai betadine. Terus berikutnya lagi yang perlu di hal-hal kekeliruan lagi yang mungkin harus kita hindari ya Bapak Ibu semua ya, itu konsumsi ini dari makanan. Karena mungkin kalau saya sering mendengar atau misalnya kalau habis operasi pasiennya tidak boleh makan telur, Bang Kiki ya, tidak boleh makan daging. Sebenarnya itu bukan salah sih, Bang Kiki, tetapi itu termasuk sedikit ya tanda kutip keliru juga ya. Karena selama pasiennya tidak ada alergi, itu silakan makannya, malah sangat kita sarankan putih telur, ikan gabus contohnya. Cuman
mungkin maaf kalau kadang-kadang anggapan di masyarakat ya, karenanya habis operasi ini, aduh habis tindakan apa misalnya habis operasi sesar misalnya, operasi melahirkan, nggak boleh dok makan telur. Itu bagi pasien-pasien yang alergi itu boleh. Yang mungkin. Maksudnya tepat untuk pasien yang alergi. Ya, misalnya nih, habis ada orang alergi terhadap telur ya tidak operasi pun ya tidak boleh juga makan telur kan gitu Bang Kiki. Iya, benar. Tapi selama tidak alergi sebenarnya kami dari segi medis sebenarnya itu oke saja. Berarti tidak ada batasan untuk makanan dokter selama dia tidak alergi. Iya, itu Oke, kira-kira oke. Bang Kiki. Nah, Ya. Oke dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi kita akan jeda sebentar. Oke. Nah pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan setelah jeda. Jadi tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan.